Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sarli Fitadinia dengan NIM 1916030039 dari Manajemen Bisnis Syariah A BP 19 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan berupa video dari materi saya, yaitu desain jasa. Baiklah, kita akan membahas tentang desain jasa. Yang pertama yaitu pengertian desain jasa. Sebelum itu, kita akan mengetahui apa itu desain terlebih dahulu. Desain sendiri adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Sedangkan jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak mengakibatkan pemilikan sesuatu. Jadi, desain jasa adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang kedua yaitu mengenai pasar sasaran dari desain jasa. Setiap perusahaan jasa dapat menentukan pasar yang akan dilayani dengan dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pasar agregat atau market agregat. Pandangan agregasi pasar menganggap bahwa perilaku dan respon pasar bersifat homogen. Perusahaan akan melayani pasar sasaran ini dengan program pemasaran tanpa mempedulikan dipilihnya perbedaan-perbedaan perilaku. Yang kedua yaitu pendekatan segmentasi pasar. Pandangan ini beranggapan bahwa tidak semua pasar memiliki perilaku dan respon yang homogen, sehingga perlu dilakukan pengelompokan pasar ke seluruh yang bersifat heterogen ke dalam segmen-segmen tertentu yang bersifat homogen, di mana masing-masing segmen memiliki kesamaan perilaku dan respon. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur desain jasa. Menurut Moody dan Kotam 1993, ada 11 unsur pokok yang perlu dipertimbangkan dalam desain jasa, yaitu yang pertama yaitu kontak pelanggan, yang kedua yaitu bauran jasa, yang ketiga yaitu lokasi pelanggan, yang keempat yaitu desain fasilitas dan aksesori jasa, yang kelima yaitu teknologi, yang keenam yaitu kekuatan karyawan, yang keempat struktur organisasi, yang kedelapan informasi, yang kesembilan manajemen permintaan dan penawaran, yang ke-10 prosedur, yang ke-11 atau yang terakhir yaitu pengendalian. Sedangkan dalam mendesain jasa dibutuhkan strategi desain yang memerlukan beberapa faktor untuk memenuhi strategi tersebut. Seperti yang pertama yaitu biaya, yang kedua yaitu mutu, yang ketiga yaitu time to market, yang keempat yaitu kepuasan konsumen, yang kelima atau yang terakhir yaitu keunggulan kompetitif. Yang kelima yaitu tujuan desain produk dan jasa. Tujuan desain produk adalah desain jasa membutuhkan penilaian manajemen puncak terhadap potensi pasar dari profitabilitas jasa tertentu dan penilaian kemampuan organisasi dalam untuk menyediakan jasa. Setelah membuat keputusan fokus jasa dari target pasar, kebutuhan pelanggan serta harapan target pasar harus ditentukan. Yang keenam yaitu faktor utama untuk menentukan tingkat kepuasan konsumen. Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumer, terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu yang pertama kualitas produk, yang kedua kualitas pelayanan, yang ketiga emosional, yang keempat harga,
Dan yang terakhir atau yang kelima, biaya. Yang terakhir kita akan membahas tentang pendekatan desain sistem jasa. Pendekatan sistem jasa terbagi atas 5. Yang pertama yaitu jasa proposal, yang kedua yaitu pendekatan lini produksi, yang ketiga yaitu memisahkan operasi kontak tinggi dan tanpa kontak langsung pelanggan, yang keempat yaitu partisipasi pelanggan, dan yang kelima yaitu swalayan. Tadi penjelasan video dari saya